Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan kritik serta saran di kolom komentar. Di bawah langit merah senja, sehelai bendera terbakar pelan oleh tangan asing yang tak paham makna. Asapnya naik, menyayat angin, menggugah luka dalam dada anak bangsa. Di tanah yang dijunjung ini, kehormatan diinjak tanpa rasa malu dan bersalah. Tapi yang lebih menyakitkan, ketika hukum tunduk pada lembaran uang. Dan beginilah kisah luka yang diam, karena lembaran uang lebih menggiurkan. Ia datang dengan sepatu putih, tas punggung kecil, dan kacamata hitam yang menutupi separuh wajahnya. Perempuan itu berkulit pucat, rambut pirang awut-awutan terkena angin laut, tubuhnya berisi namun percaya diri berjalan tanpa malu. Ada lenggok dalam langkahnya yang tak biasa, mencuri perhatian sekitar, memancing lirikan, dan menebar tanya. Usianya 26, masih muda dan cantik. Ia tak tahu, atau mungkin tak peduli, bahwa tanah yang ia injak ini bukan sekadar surga wisata. Ini tanah dengan sejarah panjang, darah, air mata, dan harga diri. Tapi ia tidak tahu akan hal itu. Yang ia tahu ini negara tertinggal dari segala lini. Orang-orang memandangnya seperti melihat seorang selebriti jalanan. Kamera ponsel diam-diam mengarah padanya. Ia menyapa beberapa pedagang dengan senyum yang dibuat-buat. Lalu melengos akan dunia harus menyambutnya, bak seorang ratu kerajaan. Hari itu matahari membakar tenang. Udara berdebu. Ia duduk di sebuah bangku kayu dekat lapangan terbuka, mengenakan kaos ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang berisi. Beberapa anak muda mendekat, mengajak berbicara. Ia merespons dengan bahasa Inggris yang malas dan acuh. Hanya beberapa patah kata, lebih banyak tawa, dan tatapan seolah menantang. Di tangannya tergenggam selembar kain merah putih yang lusuh. Entah dari mana ia dapatkan, entah mengapa ia memilikinya. Tapi dari matanya terpancar satu hal, kesembronoan yang tak mengenal batas. Orang bilang, banyak wisatawan datang ke negeri ini untuk mencari cahaya spiritual, kehangatan budaya, atau sekadar pelarian dari hidup yang dingin di Eropa. Tapi perempuan ini berbeda. Ia datang membawa bara, dan bara itu pelan-pelan mencari bensin. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang bertanya siapa dia. Ia hanya disebut bule itu, kata netral yang kadang diselipkan rasa kagum, kadang jijik, kadang campur aduk. Tapi hari itu, kata bule mulai bergetar maknanya. Karena ia membawa isyarat lain. Bukan lagi sekadar pelancong. Ia memesan minuman dari seorang penjual di pinggir lapangan. Duduk, menyalakan rokok, lalu merekam dirinya sendiri. Selfie dengan latar bendera yang berkibar jauh di belakang. Tak ada senyum di bibirnya. Hanya ekspresi puas yang menakutkan, seolah sedang menyiapkan sesuatu yang akan dikenang banyak orang, bukan karena kagum, melainkan dengan amarah. Tak seorang pun tahu bahwa dalam waktu kurang dari 2 jam, wajah perempuan bule itu akan menjadi wajah paling dibenci seantero negeri ini. Hari itu akan menjadi bukti dari luka yang dalam. Luka yang dibakar, bak besi panas menusuk jemari. Di tanah ini, orang masih menunduk pada lambang negaranya. Bendera bukan sekadar kain, ia darah, ia roh, ia sumpah yang diikat pada ujung bambu. Dan hari itu, di tempat itu, seseorang datang untuk menyulutnya dengan korek api, lalu menyuap kebenaran agar diam. Perempuan itu tersenyum. Ia pikir ia hanya sedang bermain. Ia tak tahu, ia sedang menyalakan api yang tak akan pernah padam. Siang itu mendadak tak biasa. Angin berhenti seolah menahan napasnya sendiri. Langit berawan tipis, tapi tanah seperti membara. Natalia Kowalska berdiri tegak di tengah lapangan terbuka. Tubuhnya sedikit berkeringat. Tangan kirinya menggenggam korek gas murah. Tangan kanannya mengangkat sehelai kain merah putih yang mulai ia lipat perlahan. Beberapa anak muda yang tadi mengobrol dengannya, kini berdiri jauh. Ada yang tertawa canggung. Tak ada yang benar-benar percaya
bahwa bule itu akan benar-benar membakar bendera. Tapi api memang tak butuh banyak percaya. Ia hanya butuh satu gesekan kecil. Dan itu yang dilakukan Natalia. Dengan santai, ia nyalakan korek, lalu menyentuhkan lidah api itu ke sudut kain merah. Seketika, dunia mendesis. Orang-orang terdiam. Seorang ibu yang menjual jajanan tercekat. Seorang pemuda berteriak, "Hei, itu bendera negara kami. Apa kau sudah gila?" Tapi terlambat. Ujung kain sudah hitam terbakar. Asapnya naik ke langit. Bau kain terbakar menusuk, menyatu dengan kemarahan yang mulai tumbuh dari segala arah. Orang mulai bergerak. Ada yang melempar sandal, ada yang mengumpat. "Kurang ajar, kurang ajar." Suara itu menggema. Beberapa pria berlari ke arahnya. Natalia mundur satu langkah, lalu tertawa kecil. Tawa yang salah tempat, salah waktu, salah dunia. Warga yang marah mulai mendekat. Seorang pemuda berbaju hitam, tubuh ramping, wajah penuh ketegangan, muncul dari arah seberang lapangan. Namanya Rizal. Ia bukan siapa-siapa, bukan polisi, bukan wartawan, bukan aktivis. Hanya seorang warga biasa, yang hatinya mendidih namun pikirannya masih waras. Natalia hampir tersungkur saat seorang pria mencoba menarik rambutnya. Tapi Rizal datang cepat. Ia dorong si pria, lalu berdiri di depan Natalia. "Cukup, ini manusia, bukan binatang," teriaknya lantang. "Dia bakar bendera, Bang. Negara kita negara hukum, biar hukum yang urus. Jangan main hakim sendiri." "Tapi Bang," ucap seorang pria sambil melayangkan kakinya ke punggung Natalia, yang membuat Natalia tersungkur ke tanah, menahan kesakitan. Wajahnya yang tadi garang tiba-tiba jadi ciut. Beberapa orang terlihat begitu emosi. Rizal sambil menahan emosinya kembali berteriak untuk menyudahi semua ini. Beberapa orang mulai mundur. Polisi tak kunjung datang. Rizal menatap Natalia dengan mata yang penuh kecewa. Menyeret Natalia ke arah motornya. "Kamu ikut saya," katanya keras. Natalia mengangguk dalam ketakutan. Ia dibawa menuju sepeda motor tua milik Rizal. Di sepanjang jalan, orang-orang menyoraki mereka. Beberapa berusaha menghadang, tapi Rizal tak berhenti. Ia tahu, jika ia terlambat sedikit saja, Natalia akan tinggal nama. Dan berita yang tersebar bukan soal hukum yang ditegakkan, tapi soal amarah yang tak terkontrol. Di sisi lain, teman Rizal yang duduk di belakang Natalia beberapa kali terlihat menarik rambutnya dengan keras. "Asal kau tahu ya bintang, ini karena kami menghormati Rizal aja. Kalau tidak kau sudah tak lagi berbentuk sekarang," katanya sambil menghentakkan rambut pirang wanita itu. Natalia menahan kesakitan dan makian. Sampai akhirnya mereka tiba di kantor polisi terdekat. Seorang petugas jaga, laki-laki tua dengan seragam kusam, menatap Natalia dengan tatapan dingin. "Bule ini bakar bendera, Pak," kata Rizal dengan napas tersengal. "Kami bawa ke sini biar dia diproses. Biar dia tahu lambang negara bukan untuk dibuat main-main seenak jidatnya. Dan kami rakyat masih percaya pada hukum di negara ini." Petugas itu menatap Rizal, lalu Natalia. Tanpa banyak bicara, ia mengangguk. "Masuk," kata petugas itu. Di dalam kantor yang sunyi, Natalia duduk di bangku kayu panjang. Wajahnya mulai pucat. Tawa yang tadi ia bawa telah hilang, diganti oleh kesadaran bahwa di tanah ini, bendera bukan sekadar kain. Dan hari ini, ia telah menyulut harga diri sebuah bangsa. Setelah dimintai keterangan, Rizal dan temannya disuruh pulang. Mereka dengan hati yang luka, melewati lorong-lorong kampung yang sempit. Suaranya tak terdengar, bahkan oleh dirinya sendiri. Dadanya berat, bukan karena lelah, tapi karena marah yang begitu dalam. Ia percaya bahwa kebenaran akan selalu punya rumah di negeri ini. Bahwa di balik seragam coklat itu masih ada nurani yang menatap dunia dengan jujur. Ia tak tahu bahwa sesungguhnya di balik dinding tebal kantor polisi, dunia sedang bermain mata dengan setan. Natalia duduk di ruang interogasi, tangan diborgol ringan di atas meja logam dingin. Ruangan itu kosong, hanya satu lampu menggantung,
cahayanya kekuningan. Di hadapannya duduk seorang oknum perwira polisi, berusia sekitar 40, mata tajam, tapi lelah. Namanya belum disebut, tapi wajahnya menampakkan keraguan, seperti seseorang yang terlalu lama duduk di antara dua kubu, benar dan salah. "Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi?" tanya polisi itu, datar. Natalia menatap lurus, sedikit menunduk, lalu menjawab dalam bahasa Indonesia yang terpatah-patah. "Saya hanya mau mengekspresikan diri saya. Apa itu salah? Di negara saya, hal semacam ini biasa. Saya tidak tahu ternyata kalian begitu menghormati kain itu." "Saya minta maaf," ucap Natalia sambil mencari celah untuk mengelabui oknum polisi tersebut. Oknum polisi itu menarik napas panjang. "Ini bukan soal biasa atau tidak. Kamu membakar harga diri bangsa ini. Kami bisa memblacklist kamu dari negara kami, dan kamu bisa terjerat 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah." Kata petugas itu. Natalia diam sejenak. Lalu pelan-pelan, seperti mencabut peluru dari luka, ia bersandar sedikit ke depan. Bajunya sedikit turun, memperlihatkan lekuk dadanya yang terbentuk. Ia tahu caranya berbicara tanpa kata. Ia tahu caranya menciptakan keraguan dalam keyakinan seseorang. "Saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya ini. Bisakah kau membebaskanku? Kalau kamu bisa membebaskanku, atau setidaknya meringankan hukuman dan denda yang kau sebutkan tadi, saya siap untuk membantumu menjadi lelaki seutuhnya. Kamu tidak usah membayarnya. Saya perempuan. Kamu laki-laki." Suaranya lirih, sambil mencoba meraih tangan petugas itu, menggoda dan mengguncang. Oknum itu terdiam, tangannya mengepal di atas meja. Napasnya tersendat. Dunia seakan terhenti 1 detik, tapi Natalia belum selesai. "Kamu sebut berapa angkanya, saya pulang. Kamu urus semuanya. Tidak ada video yang viral di media sosial, dan nama dan mukaku tetap bersih. Tidak ada masalah." Tawarnya lembut. Oknum polisi itu menatap mata Natalia lama. Matanya berkedip pelan. Ia bukan koruptor, tapi hari ini ia diuji bukan oleh kekuasaan, melainkan oleh kesepian dan peluang. Dunia seakan memeluknya dengan tangan penuh racun. Di luar, hujan mulai turun. Rintik pertama jatuh seperti air mata di jendela. Di luar ruangan, negara masih berdiri tegak. Tapi di dalam ruangan itu, seorang penjaga gerbang keadilan sedang berdiri di perempatan tak bernama. Jalan kiri adalah integritas, jalan kanan adalah kemudahan. Ia berdiri, melangkah menjauh dari meja. Natalia diam, senyumnya tak berubah. Ia tahu, dalam permainan ini, siapa yang paling tenang akan menang. Malam merambat diam di ruang interogasi. Lampu tua menggantung di atas kepala. Cahayanya menguning seperti luka lama yang belum sembuh. Natalia duduk tenang, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan. Kancing bajunya terbuka 1 lebih banyak dari seharusnya. Sorot matanya tak lagi canggung, tapi tajam seperti pisau yang tahu kemana harus menebas. Oknum itu dengan wajah lelah dan suara berat, berdiri membelakanginya. Punggungnya menegang. Ia menyentuh saku celananya, lalu menyentuh dada kirinya, seperti orang bingung antara nafsu dan nurani. Waktu bergulir seperti ular, lambat dan licin, membelit pikirannya. "Kau tahu," ucapnya tanpa menoleh, "kalau saja ini dilakukan orang lokal, dia pasti sudah babak belur sebelum sampai ke kantor." Natalia tak menjawab. Ia hanya menatap punggung itu seperti menatap celah di tembok penjara. Celah tempat udara masuk, celah tempat keputusan dibuat. Negara ini, lanjut sang oknum, terlalu sering disakiti oleh rakyatnya sendiri, apalagi oleh orang asing. Ia membalik badan, wajahnya kelam. Tapi negara juga lelah dengan sistem yang tak pernah menolong siapapun, kecuali mereka yang punya sesuatu untuk ditukar. Diameter sunyi menusuk, lalu tiba-tiba ia mendekat ke meja. Tangannya menepuk kayu tua itu dengan pelan, 3 kali. Natalia menegakkan tubuhnya,
seperti seekor kucing yang mencium bau makanan. 100 juta, ucap polisi itu akhirnya. Tapi lewat saya langsung, tidak lewat siapa-siapa, tidak lewat sistem, dan kamu hilang besok pagi. Natalia menunduk sedikit, lalu tersenyum. Senyum seperti kabut tipis di pagi hari, dingin, tenang, dan mematikan. Baik, jawabnya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat ruangan itu berubah. Bukan lagi ruang interogasi, tapi ruang transaksi. Bukan lagi tempat keadilan ditegakkan, tapi diperdagangkan. Oknum itu duduk perlahan. Matanya tidak memandang Natalia, tapi kosong, seperti melihat jurang yang baru saja ia pilih untuk lompat ke dalamnya. Akan kuatur berkasmu. Kami bilang kau cuma wisatawan yang tak paham budaya. Sedikit bising, tapi tak berbahaya. Lalu, lenyap. Suaranya kini serak, ditekan oleh beban. Tapi beban itu bukan keadilan, melainkan rasa malu pada dirinya sendiri yang sudah lama tenggelam. Natalia berdiri. Langkahnya pelan menuju jendela kecil. Di luar, bulan setengah menggantung lesu. Di negaraku, katanya pelan, semua orang bisa dibeli. Di sini, ternyata juga bisa. Katanya sinis. Tak ada respons. Hanya denting jam tua di pojok ruangan. Waktu berjalan, tapi kehormatan di tempat itu telah berhenti. Satu negara digadaikan dengan harga. Satu dosa dibungkus rapi dalam diam. Besok, media mungkin akan diam. Berita akan hilang. Tapi jejaknya, bau amis dari api yang pernah menyulut, masih akan menempel di udara kota ini. Tak semua orang melihatnya, tapi mereka yang paham akan merasa bahwa malam itu kebenaran telah dibungkus amplop. Dan bangsa ini, untuk kesekian kali, ditukar dengan selembar tanda tangan. Malam itu, jalanan sunyi, seolah kota sedang menutup matanya untuk tidak ikut campur dalam sebuah kesepakatan kotor. Sebuah mobil hitam meluncur perlahan dari halaman kantor polisi. Di dalamnya, duduk Natalia di samping seorang pria berseragam, tapi hatinya tak lagi berwarna sama. Di sisi lain, petugas yang bertugas malam itu tidak menaruh rasa curiga, atau mungkin tidak peduli apa yang sedang terjadi. Oknum itu diam, menggenggam setir seperti menggenggam rahasia. Sementara Natalia duduk dengan tenang, seolah bukan baru saja membakar harga diri sebuah bangsa. Ponselnya berbunyi. Ia membuka pesan. Tertulis, transfer berhasil. 100 juta rupiah masuk ke rekening Anda. Oknum itu hanya melirik, lalu kembali menatap jalan. Kita bisa ke hotel, seperti yang aku bilang, bisik Natalia sambil menyentuh bahunya. Kau sudah pilih harga, kenapa tak sekalian menikmati barang? Pria itu menepis pelan. Cukup, uang sudah cukup, jangan lebih. Natalia tertawa kecil, tawa yang tidak mengenal rasa bersalah. Kau pikir kau bersih karena tak menyentuh tubuhku? Hukum yang kau jaga sudah kau jual, itu lebih kotor dari ranjang manapun. Mobil berhenti di sebuah bandara. Dari sana, Natalia turun. Ia melangkah menjauh dengan ringan, meninggalkan bau parfum dan jejak dosa di bangku sebelah kiri. Seminggu berlalu, langkah Rizal menghentak halaman kantor polisi. Wajahnya penuh tanya, tapi masih menyimpan sisa kepercayaan. Ia datang tidak untuk marah, hanya ingin tahu. Ingin yakin bahwa negeri ini masih punya keadilan yang berdiri. Saya ingin tahu, katanya kepada petugas jaga. Perempuan asing itu, bagaimana proses hukumnya? Oknum yang sama duduk di balik meja. Wajahnya tenang. Tanpa ragu, ia berkata, sudah masuk sel, putusan cepat, 3 bulan penjara, negara kita tak main-main. Rizal mengangguk pelan. Tapi ada suara kecil di hatinya yang tak ikut percaya. Ada sesuatu yang tak pas. Malam itu juga ia menghubungi temannya, seorang penjaga di lembaga pemasyarakatan. Suaranya gemetar. Bro, aku mau tanya, ada bule perempuan masuk lapas minggu ini nggak? Namanya Natalia, usia 26. Temannya menjawab, nggak ada, serius. Kita bahkan belum terima satupun tahanan asing bulan ini. Rizal terdiam. Telepon berakhir.
tapi pikirannya baru dimulai. Langit malam kembali sunyi, tapi kali ini bukan karena damai, melainkan karena negeri ini sedang mematung. Tak tahu apakah ia masih punya wajah untuk bercermin. Rizal menatap jendela kamarnya. Sambil meratapi nasibnya, ia merasa bersalah atas semua yang telah ia lakukan hari itu. Kau terlalu naif, Rizal. Seharusnya kau biarkan saja bule b***at itu diamuk masa. Gumamnya dengan penuh penyesalan. Merah putih itu simbol dan lambang kebanggaan, tapi kini menjadi saksi bisu atas sebuah pengkhianatan. Tempat yang dulu penuh harapan kini sirna bak ditelan bumi. Dan malam itu ia bersumpah akan membongkar dalang pengkhianat bangsa. Hari-hari berganti seperti lembaran koran yang tak sempat dibaca. Rizal tak menyerah. Ia tahu kebenaran di negeri ini seringkali tenggelam bukan karena kalah, tapi karena dibiarkan. Dengan selembar catatan, nomor-nomor penting, dan keberanian yang perlahan berubah jadi bara, ia bergerak, diam-diam namun pasti. Temannya di lapas mulai mencium jejak. Rekannya di kejaksaan, diam-diam menyodorkan dokumen tak resmi. Bahkan, seorang jurnalis lokal akhirnya turun tangan, menyelami kasus ini tanpa suara. Mereka semua tak saling kenal, tapi satu hal menyatukan. Marah yang tak bisa diredam atas kejahatan yang dibungkus seragam. Sebulan kemudian, ledakan pun itu pecah. Oknum polisi itu ditangkap. Di hadapan hakim, ia duduk dengan tangan di borgol, wajahnya tak lagi segagah saat duduk di balik meja interogasi. Ia didakwa telah menerima suap, menyalahgunakan kekuasaan, membebaskan pelaku penistaan simbol negara, dan menyesatkan proses hukum. Jaksa membacakan tuntutan, 50 tahun penjara, denda 3 miliar rupiah, dicopot secara tidak hormat, tak ada ruang untuk pembelaan. Negara menolak untuk menyelamatkan pengkhianatnya sendiri. Di layar televisi, wajahnya terpampang, bukan lagi sebagai aparat, tapi sebagai penjahat. Tak ada lagi wibawa, tak ada lagi hormat. Sedangkan Natalia, ia telah kabur sejak seminggu setelah dilepaskan. Entah kemana. Tapi jejaknya tertinggal dalam catatan kelam hukum negara ini. Dan untuk kali ini, meski telat, kebenaran berhasil menyusul kejahatan. Rizal duduk di beranda rumahnya. Sore itu, angin bertiup lambat. Ia tak bersorak. Ia tak menuntut pujian. Ia hanya menatap langit yang mulai sembuh dari luka. Ia tahu, satu kebenaran yang menang tidak serta-merta menyucikan segalanya. Tapi itu cukup. Cukup untuk mengatakan bahwa negeri ini belum sepenuhnya mati rasa. Bendera merah putih masih berkibar di tiang bambu depan rumahnya. Kali ini, ia tersenyum padanya. Dengan bangga karena berhasil melindunginya. Bukan dengan senjata, melainkan dengan keberanian untuk terus bertanya dan tidak diam. Negara bukan sekadar tanah, bukan sekadar pemerintahan. Negara adalah janji. Janji kepada rakyatnya bahwa hukum berlaku sama, bahwa lambang bangsa tidak boleh diinjak oleh siapapun, meski yang menginjak datang dari jauh dan berwajah cantik. Dan yang memakai seragam tak selalu benar. Bila ia menjual keadilan, maka hukuman paling berat harus menghampirinya pertama kali. Karena keadilan tidak pernah butuh jubah. Ia hanya butuh keberanian untuk berdiri, bahkan ketika sendirian. Dan Rizal telah membuktikannya. Maka biarlah negeri ini berjalan lagi. Mungkin tertatih, mungkin lambat, tapi tidak berhenti. Karena selama masih ada orang seperti Rizal yang tidak diam ketika harga diri diinjak, kita masih punya harapan. Bukan pada sistem, bukan pada kekuasaan, melainkan pada nurani